Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Nabila dengan NIM 2436081. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis salah satu dari bank digital, yaitu aplikasi SeaBank. Nah, di sini ada latar belakangnya. Jadi, perkembangan teknologi mendorong masyarakat untuk beralih ke layanan perbankan digital. SeaBank hadir sebagai aplikasi bank digital yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja hanya melalui smartphone tanpa harus mendatangi kantor bank. Dalam kajian interaksi manusia dan komputer atau IMK, antarmuka aplikasi perlu dievaluasi dari sisi kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan kenyamanan pengguna. SeaBank menjadi objek studi yang relevan untuk dianalisis berdasarkan konsep-konsep IMK tersebut. Oke, lanjut. Kesederhanaan. Jadi kesederhanaan dari SeaBank ini, antarmuka SeaBank dirancang dengan tampilan yang bersih dan tidak berlebihan. Setiap fitur disajikan dalam bentuk ikon disertai label singkat yang mudah dipahami, sehingga pengguna dapat menemukan layanan yang dibutuhkan tanpa mengalami kebingungan, termasuk bagi pengguna baru yang pertama kali menggunakan aplikasi. Lanjut ke visibilitas. SeaBank memastikan informasi yang paling dibutuhkan pengguna selalu terlihat langsung pada halaman utama. Saldo tabungan, status transaksi terakhir, dan penawaran deposito aktif ditampilkan secara menonjol sehingga pengguna dapat mengambil keputusan finansial dengan cepat tanpa perlu membuka halaman lain. Lanjut ke affordance. Nah, jadi affordance dari aplikasi SeaBank itu mengacu pada kemampuan elemen visual untuk menyampaikan fungsinya secara langsung kepada pengguna. Di SeaBank, setiap ikon dan tombol dirancang sehingga pengguna dapat memahami kegunaannya tanpa membaca panduan. Misalnya, ikon panah untuk transfer dana, ikon koin untuk deposito, dan ikon QR untuk pembayaran dengan pindai kode. Nah, di sini ada beberapa menu ya, ada transfer, kemudian ada deposito, ada ATM, bayar tagihan, kris, dan saya. Nah, transfer itu ditunjukkan dengan ikon panah, menunjukkan aksi pemindahan dana antar rekening. Kemudian kalau untuk deposito, ikon koin menggambarkan produk simpanan berjangka. Kalau untuk ATM, ikon mesin menandakan tarik dan setor tunai di ATM. Kemudian bayar tagihan. Nah, ikon dokumen menandakan pembayaran tagihan rutin. Kemudian selanjutnya kris, ikon QR menunjukkan fitur scan to pay berbasis kode. Kemudian yang terakhir saya. Nah, ikon profil untuk pengaturan akun pengguna. Lanjut. Di sini ada kemudahan dari SeaBank. Jadi, proses transfer di SeaBank hanya terdiri dari 4 langkah yang dipandu oleh indikator tahap atau step tracker di bagian atas layar. Setelah transaksi selesai, notifikasi konfirmasi langsung ditampilkan sehingga pengguna memperoleh kepastian bahwa transaksi telah berhasil diproses. Fitur pembayaran kris juga dapat diselesaikan hanya dengan satu kali pindai. Dan teman-teman bisa lihat di gambar sampingnya ya, di situ ada gambar transfer. Misalnya kita mau transfer ke sesama SeaBank ataupun ke BRI ataupun ke BCA. Nah, di sini sudah langsung tertera. Oke, lanjut ke efisiensi. SeaBank dirancang untuk menghemat waktu pengguna dalam melakukan transaksi. Riwayat transaksi dapat disaring berdasarkan tanggal atau jenis layanan langsung dalam satu halaman. Fitur transfer terjadwal memungkinkan transaksi rutin berjalan secara otomatis, sementara daftar penerima yang tersimpan mempercepat proses pengiriman dana berikutnya. Lanjut ke kesalahan. Nah, SeaBank menerapkan mekanisme pencegahan kesalahan dengan menampilkan halaman konfirmasi sebelum transaksi diproses. Pengguna dapat memeriksa kembali nama penerima, nomor rekening, dan jumlah dana sebelum memberikan persetujuan akhir.
Apabila terjadi kegagalan transaksi, pesan kesalahan yang ditampilkan bersifat deskriptif dan memberikan informasi mengenai langkah perbaikannya. Lanjut ke estetika. Tampilan si bank menggunakan warna oranye sebagai identitas visual utama yang diterapkan secara konsisten pada seluruh elemen aktif, dikombinasikan dengan latar belakang putih bersih guna memastikan keterbacaan teks yang optimal bagi pengguna. Angka saldo ditampilkan dengan ukuran besar dan tebal untuk memudahkan pembacaan secara sekilas. Tata letak antarmuka disusun secara hierarkis, menempatkan informasi terpenting di posisi paling menonjol sehingga pengguna tidak perlu mencari-cari informasi yang dibutuhkan. Lanjut, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah si bank terbukti menerapkan prinsip-prinsip IMK secara menyeluruh dalam desain antarmuka. Kombinasi tampilan yang sederhana, visibilitas informasi yang tinggi, affordances yang intuitif, serta estetika yang konsisten menjadikan si bank sebagai aplikasi perbankan digital yang mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Baiklah, sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.